akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan semua semangat, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Teman-teman sekalian, video saya kali ini seperti saya janjikan ingin mempraktekkan bagaimana berwudu ya. Berwudu di masyarakat ada beberapa cara yang saya lihat. Saya berusaha menyampaikan berwudu seperti yang dikerjakan oleh Nabi yang ada di dalam salah satu hadis, namanya hadis Nasa'i. Di situ diterangkan, ketika kalian mau berwudu, bacalah bismillah. Tawaddu'u bismillah. Awalilah ketika kalian berwudu membaca bismillah. Prakteknya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak semuanya ya harus lengkap bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, prakteknya caranya umpamanya kita mau berwudu di keran saja ya, yang gampang. Kerannya kita buka airnya, dan kita harus punya pikiran bahwa keran itu tidak suci ya, tidak suci. Nah, kita cuci tangannya di bawah keran, kemudian ambil 3 cauan, kita tuangkan ke keran tadi itu 3 kali. Karena cara mensucikan sesuatu itu ya dengan air yang suci dan mensucikan minimal 3 kali, 5 kali, 7 kali. Nah, kita anggap tadi keran yang sudah kita tuangkan air sebanyak 3 kali itu sudah suci. Sekarang kita mulai bismillah ya. Ambil air di tangan itu, hadisnya itu hiruplah air melalui mulut dan hidung bersamaan, gitu, menghemur air ke mulut dan menghirup air ke hidung. Itu kalimat hadisnya. Kemudian kumur buang ke kiri, kemudian juga yang di hidung. Nah, praktek berwudu sebelumnya kita balik dulu ya. Praktek wudu itu ada beberapa cara. 1 kali, 1 kali, 1 kali, atau 3 kali, 3 kali, 3 kali, atau kombinasi antara 1 dan 3 ya. Tapi itu agak riweh. Kita coba yang sekali atau yang 3 kali ya. Tadi saya ulangi lagi. Bismillah, ambil air, hirup ke mulut dan hidung. Kumur-kumur, keluarkan ke sebelah kiri, hidung juga. Sekali ya. Kalau mau 3 kali berarti prakteknya juga 3 kali. Dan ambil lagi, usapkan air ke wajah. Ke wajah. Wajah itu dari mulai batas rambut ya, semuanya kemudian dielap itu sampai ke dagu. Semua ya. Itu sekali atau 3 kali, berarti 3 kali tuangkan. Nah, insyaallah teman-teman ya. Kemudian membasuh tangan. Membasuh tangan itu kalimatnya dimulai dari ujung jari. Nah, dari ujung jari kemudian usap ke siku. Ingat, dari ujung jari, bukan dari siku ya. Saya sering melihat itu kalau di masjid-masjid besar lagi nunggu wudu itu ada yang dari siku, itu tidak boleh. Kalimatnya itu dari ujung jari, siku sekali, kalau sekali 2 kali ya,
3 kali, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Itu kalau mau 3 kali. Kalau mau sekali tidak masalah ya. Dan setelah itu mengusap kepala. Mengusap kepala ini prakteknya, ambil air, usap kepala, kemudian jalankan ke belakang, tengkuk, dan kembalikan lagi ke depan. Atau ya, usapkan kepala, jalankan di tengkuk, kemudian ke telinga. Satu paket loh teman-teman. Prakteknya saya lihat banyak yang tidak satu paket. Ya, sini-sini dulu, kemudian sini-sini dulu. Itu menurut hadis Nasa'i tidak seperti itu ya. Kemudian usap kepala, kemudian jalankan kembali. Nah, boleh. Ini biasanya dipraktekkan bagi ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ingin berwudu. Terlihat orang yang bukan mahramnya itu dengan tidak membuka hijabnya. Itu praktiknya seperti itu ya. Atau yang kedua, hijab ke belakang, terus kemudian ke telinga. Nah, untuk mengusap kepala ini hanya 1 kali. Baik itu prakteknya 1, usap kepalanya 1 kali. Baik itu praktek 3, tetap ya, praktek usap kepalanya itu 1 kali. Kemudian baru membasuh kaki. Membasuh kaki itu sela-selanya itu loh. Sela-selanya harus digosok kanan kiri. Nah, untuk kaki tidak ada kalimat 1, 2 atau 3 itu tidak, tapi sebersihnya, sesucinya. Gimana teman-teman? Memang kalau kita langsung melihat hadisnya itu sepertinya tidak lumrah, tapi inilah yang diajarkan oleh perawi hadis yang namanya Nasa'i. Di Bukhari juga seperti itu. Mencaup, kemudian menghirup air ke hidung dan mulut dan hidung bersamaan. Kemudian mengusap muka dari batas rambut sampai di sini, digosok. Kemudian tangan, ya. Kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Setelah itu teman-teman kalian doa ini ada juga 2 macam. Ada yang hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, atau yang pakai doa ya, yang ngangkat tangan. Dua-duanya boleh ya. Tidak ada kalimat harus menghadap kiblat, itu enggak ada. Gimana teman-teman? Karena wudu ini menentukan sholat kita diterima atau tidak. Sahnya sholat diawali dengan sahnya seseorang ketika dia berwudu. Jadi tidak boleh dibuat main-main. Berwudu walaupun di luar dari akidah sholat, tapi menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Lagi kalau sholatnya hanya baca-baca lewat buku-buku, tidak boleh loh teman-teman. Harus melalui majelis taklim yang ada gurunya, ada muridnya. Gurunya membuka hadisnya, praktek, muridnya membuka hadisnya, mendengarkan. Kalau ada kesalahan, bisa ada yang mempertanggungjawabkan. Tapi kalau belajar sendiri, nggak ada yang mempertanggungjawabkan. Gimana teman-teman tentang wudu tadi ya? Mudah-mudahan bisa membuka wawasan. Kalau ada yang tidak sama dengan apa yang saya praktekkan barusan, jangan membuat perselisihan, jangan jadikan buat permusuhan. Mari kita berdamai di dalam selisihnya kita buka sama-sama ya, karena masing-masing mempunyai program sendiri tentang bagaimana dia ibadah. Saya hanya menyampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.